kita mengantisipasi teman-teman, terutamanya santriwan santriwati, karena saya melihat data statistik terkait dengan gejolak di luar, peningkatan narkoba, perzinahan, modusnya sudah terjadi peningkatan saat tidak mau ikut minum miras, tidak mau melakukan hal yang tampak, umpamanya diajak begadang nggak mau, sambil minum nggak mau, akan dibully habis-habisan oleh temannya. Itu sudah ada modusnya, kan sudah mengarah ke sana. Dan modusnya terjadi peningkatan. Dan survei berkaitan dengan perzinahan, miras, narkoba, peningkatannya sangat tajam. Sampai saya mau menyebut berapa persen, tenan pora gitu, miris, saking mirisnya. Apalagi saat ekonomi semakin kejepit, ekonomi semakin sulit, tapi membutuhkan pulsa karena nggak biasa pengendalian diri, maka penjualan yang bersifat barang-barang haram untuk dipaksa supaya memperoleh sangu akan semakin berat. Kemudian di kota-kota besar, anak-anak SD sudah beberapa sudah jadi mucikari, menjual temannya. Itu sudah terjadi di beberapa kota. Kalau ini saya informasi langsung dari wali, begitu cerita di sana-sana. Miris teman-teman, santriwan-santriwati miris. Jadi kalau saya ngomong SD, logikanya berarti semakin atas semakin canggih. SMP nih, SMA nih, begitulah. Sampai ditegur kalau wong tuane, kamu kok setiap hari nggawa jajan oleh-oleh, tapi kok pinter le kan. Itu dari mana? Saking polosnya menjual diri kan gitu. Terus kemudian jawaban si anak apa? Teman saya begitu semua, nggak hanya sekolah kami kan gitu. Mirisnya keadaan ini. Jadi aja gampang larut dengan hanya pandangan di TikTok, di media, ketoke begitu ya. Kamu memproses mental, proses batin, proses pikiranmu yang baik. Jangan berlarut-larut dengan watak atos, keras. Wong sing cilaka itu orang yang tidak bisa menerima nasihat. Ini yang kamu harus latih. Apalagi umur santri yang masih sangat memungkinkan untuk jadi perkembangan lebih baik daripada sing umur saya ini wis tuwek gitu ya, wis dedel, berpikirnya kudu luwih panjang. Jadi sing umur si enom itu memang harus lebih melakukan pengendalian. Memang latihan, syukur sudah mulai bisa berpikir SMP, SD, SMP, SMA, SMP, SMA gitu. Tinggi. Kalau kamu diberi masukan, kamu coba mentafakuri apakah benar. Terkadang kita juga harus menggunakan gegek saya yang salah. Kalau kamu menggunakan itu gitu loh, latihan itu begitu. Gegek aku yang salah pada saat terjadi benturan. Kalau ternyata kamu nggak menemukan, karena kamu rileks aja, sebenarnya nggak kaku, nggak beku, ya berarti mungkin dulurmu atau mungkin wong tuamu. Tapi jangan mudah tersulut kemudian padu karo wong tua, karo orang lain, atau di benak kamu itu roh apa, wah ini nggak bener ini. Jangan kamu latih, kamu diem tapi di jero atemu lah wong kae tahu apa. Ini harus dilatih. Itulah cikal akan menjadi watak orang yang keras kepala. Mungkin kamu nggak berani mengungkapkan kepada orang yang telah nasihati kamu, umpamanya kayak sama ustadz kamu dinasihati, kemudian dibatin, aku nggak akan ikuti kemauan kamu. Kamu itu apa? Itu kamu harus segera sadar, jangan dituruti. Paham maksud saya? Jadi jero hati akhirnya mengabaikan. Ini dampaknya besar banget kalau dalam bahasa Jawa atau bahasa mungkin kayak Sunda, pamali. Kalau di bahasa Jawa, kualat, kan begitu. Itu terbentuk di dalam hati akan menunjukkan karakter. Kalau ada orang yang kemudian menjadi suatu saat kamu menjadi lepas dari itu, orang lain yang bisa kamu perlakukan tirani, sehingga kamu berlaku tirani, sombong, arogan, kemudian kamu tirani kepada orang itu. Kalau sudah begitu jadi seperti itu, kalau kamu nggak bisa mewujudkan, kamu gampang limbung.
gampang limbung, gampang mutung, gampang menyendiri, selalu nggak bisa menerima keadaan. Dampaknya banyak banget anak-anakku saat kita tidak terbiasa mengendalikan diri. Walaupun hanya jadi celaka orang itu saat tidak bisa menerima masukan. Pemimpin nggak bisa memberikan masukan pasti terlempar. Kemudian di dalam benak gerundel ngersulo orang yang telah memberikan nasihat, karena orang yang celaka saat orang tidak bisa menerima nasihat apapun bentuknya. Ini yang harus dilatih. Simple, tapi itu memiliki dampak perilaku yang luar biasa. Daripada kamu gerundel ngersulo nggak bisa nerima, kamu harus ungkap kepada itu alasannya apa, argumennya apa gitu. Itu yang seharusnya tapi sekali lagi, kalau Anda mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya Tuhan telah Anda kenali, tujuan dikenali untuk mengendalikan diri akan lebih baik, seharusnya begitu. Dan itulah faktanya. Sing cilaka itu wis duwe ngilmune wis karo Gusti Allah, ning tujuane sik manggon di dunya lha wis cilaka neh jane. Wong dunya iki mung kaya lembean. Wong mlaku tuh lembeane mesti obah. Iya toh? Apa lembean itu bahasa Indonesianya apa? Mesti gerak gitu loh. Dunia itu kayak ayang-ayang, seperti bayangan. Kita berjalan, bayangannya mengikuti kita. Kalau sering ini di depan kita kan,